Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, apa kabar? Welcome back again di channel aku, Lucky Tarot MS. Hari ini aku mau bacakan message daily pesan darinya. Insya Allah ini bisa resonate buat kita semua. Jangan lupa di subscribe, di like, dan di comment channel aku agar aku makin berkembang. Dan di share juga boleh, terserah, itu membantu aku. Dan aku mau ucapin terima kasih. Aku mau ucapin terima kasih buat kalian yang menonton channel aku. Insya Allah ini bisa membantu kalian healing dan juga orang yang kalian dealkan. Oke? So kita baca doa menurut kepercayaan masing-masing agar apa yang kita inginkan insya Allah tercapai dan diampuni dosa kita dan diberikan yang terbaik oleh Allah. Membaca doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita mulai ya. Message daily, pesan darinya. Bismillahirrahmanirrahim. Please don't thinking bad. Do you remember how we first meet? Ini kayaknya dia sudah berapa hari ini ya. Aku bacain message daily. Selalu dia mengingat pertama kali ketemu dengan kita. Oke. My love, heart, and body is only for you. I always hiding from you, that's all. You must upsetting all of me. I just thought you not understand and I was scared to lose you for that reason. Let's see what will happen next between us. I know I really do pity your loyalty. I miss you so badly. Okay. Dia bilang I'm sorry, tapi dia nggak mau mengambil resiko, tapi dia berharap juga kepada Allah untuk bisa menyatukan kita kembali. My helps only by God can helping us to union. I'm sorry. Ya karena dia nggak mau ngambil resiko ya di sini. Dan aku lihat memang dia menyimpan perasaannya tentang kita karena dia mau lihat apa yang akan terjadi selanjutnya di antara kita. Dia memang coba untuk mengingat pertama kali ketemu dengan kita dan dia merasa ya cinta dan hati juga bodinya dia itu untuk kita. Dan kenapa dia berbohong? Karena dia terlalu takut untuk kehilangan kalian. Pada akhirnya dia kehilangan kalian dan dia merindukan kita sangat-sangat buruk. Dan dia coba mengingat memori kembali ya terhadap kenangan bersama kita, karena ya kamu menerima siapapun dirinya dia, tapi dia tahu dia sudah menyia-nyiakan kesetiaan kita ya di sini. Makanya dia merasa menyimpan perasaan rasa bersalah, rasa rindu ya, rasa ketakutan dia tentang kehilangan kamu sampai dia berbohong. Pada akhirnya dia kehilangan kita ya. Dia maunya kita tidak berpikir buruk ya, dan menerima siapa dirinya dia, dan dia merindukan kita sangat buruk. Tapi memang dia sudah menyadari sebenarnya sudah menyia-nyiakan kesetiaannya kita. Ini di bawah alam sadar. Dan dia maunya kita tidak negatif dengan dia karena dia selama ini tidak mengutarakan, ekspresikan cintanya lagi ke kita, karena dia pengen lihat ya seberapa besar cintanya kita sama dia. Please don't thinking bad. Ya, di sini kan kamu menerima apa aja yang dia lakukan ke kamu ya. Dan yang aku lihat memang
Di sini dia merasa kalian itu orangnya nerimaan aja. Dan kalian sangat-sangat dewasa. Ya, berkomitmen. Dan coba untuk memperbaiki dengan kerja keras kalian. Maka dia coba untuk mengingat, do you remember me? Ini adalah tentang keadilan. Do you remember how we first meet? Yaitu dimana sebenarnya dua-duanya kamu dan dia ini dalam proses, ada yang bercerai, ada yang proses dalam kejujuran satu sama lain, atau memang kalian ditakdirkan untuk bersama. Di sini bisa, ya. Dan dia merasa kalian dipertemukan ya dengan dia itu ya karena memang karma ya, takdir dari Tuhan ya di sini. Dan dia merasa ya, my love, heart and body only for you. Dia masih berpikir kalau dia itu milik kita. Ya, the lovers. Karena dia merasa ini adalah twin flames yang mana harus membayar karma dulu. Dan dia juga ingin kembali. Ia melihat kalian sudah sukses, sudah bisa memegang janji, bahkan menerima, dan bahkan juga sukses tentang keuangannya di sini. Ya, dia ingin kembali karena dia merasa ya, kita ini adalah twin flame-nya dia, tapi dia simpan perasaan tersebut, cintanya ke kita. Karena dia melihat kita ini sudah lebih tangguh, sudah sukses, dan dia melihat kita ini sudah banyak sekali perubahan, lebih positif ya. Makanya dia bilang ya, kamu harus menerima aku apa adanya. Dan dia menyimpan perasaan cintanya ke kita ya di sini. Ya, karena dia tidak ekspresikan cintanya, dan juga dia ada orang lain ya. Ini membuat ya ada pembayaran karma dalam kehidupannya dia yang harus dia jalani. I just thought you not understand and I was scared to lose you for that reason. Ya, karena ada kejujuran ya, ada kejelasan di sini tentang ekspresi cintanya dia yang terpendam dan dia menduakan orang lain ya. Dan di sini ada kejujuran, ada suatu pemutusan secara sepihak ataupun ending ya dari perjalanan twin flames. Let's see what will happen next between us. Ya, dia menghayal, dia bermimpi untuk bisa kembali lagi, tapi dia nggak tahu gimana caranya, dia bingung. Karena dia melihat kalian ini sudah sukses, sudah hampir sempurna bagi dia. Seseorang yang feminim sekali dan keibuan atau kebapaan ya, dewasa dan memberi berkah di sini. Cantik atau ganteng. I know I really do pity your loyalty. Ya, dia harus belajar kesetiaan ya. Karena dia menyanyiakan kesetiaannya kalian yang sudah dimulai dari nol. Dan ini adalah pembayaran karma ya, dari cintanya dia yang dipendam karena kehidupan baru ataupun orang baru. Makanya dia bingung tentang masa depannya dia ya saat ini. Dia kangen banget sama kalian, stalking kamu, kangen banget. Dia melihat kamu sudah sukses dan dia nggak bisa ekspresikan karena dia tahu dia salah, dan dia menyanyiakan kesetiaannya kita. Dan ya, dia membayangkan, bermimpi, bahkan dia meditasi juga ya di sini untuk bisa mendapatkan kalian lagi. Tapi memang dia harus menjalani karma dengan orang barunya dulu ya di sini. Ya, karma. Dan ya, dia akan ada kejelasan tentang perjalanan twin flames atau dengan orang yang dia jalani sekarang ya. Karena fisik ini bisa juga, bukan hanya twin flame aja, tapi bisa orang lain karena fisik. Tapi ya, ini perjalanan twin flame sebenarnya akan ada kejelasan, dan ini membuat dia akan meninggalkan tentang orang baru ini karena dia juga bingung ya. Dengan orang baru ini hidupnya fantasi, tidak ada kepastian ya, aku lihat.
dan dia membayangkan kalian walaupun dia udah ada orang lain. Dia sedang menghayal nih gimana caranya meninggalkan orang baru tersebut. Ya. Dan dia ingin kembali sama kalian karena melihat kalian sudah sukses, sudah dewasa. Dia tidak bisa mengekspresikan cintanya karena ya dia melihat kalian ini sudah bisa tanpa dia. Tapi suatu hari nanti dia akan coba untuk menjelaskan tentang perasaannya dia. Dan dia coba untuk bermeditasi juga nih. Gimana cara meninggalkan orang baru. Ya, di sini. Ya, dia ingin membangun kembali masa depannya sama kamu, tapi memang dia harus mengendingkan cara dia memberikan cinta ya dengan orang-orang yang dia jalani sekarang. Kita lihat clarify-nya, Queen of Pentacles. See, kamu sudah lebih naik level dibanding dia, sedangkan dia baru berjalan dan itu pun lelet banget. Keras kepalanya ini yang membuat dia lama banget untuk berkata jujur, lama banget untuk menstabilkan. Dia akan datang ketika kamu sudah mensukseskan tentang keuangan kamu, karir kamu. Ya, dia ingin berbagi lagi tentang kejujuran. Dia ingin reconciliation dengan kita di sini. Akan ada suatu keadilan dari cara dia memberikan. Dan dia mengingat pertama kali kenal sama kamu itu penuh dengan keterbukaan dan berbagi. Sehingga dia ingin kembali lagi sama kamu. Walaupun dia dengan orang lain ya. Tuh ya. The Judgment, The Lovers. Dia jelas banget deh. Pengen balik lagi ketika kamu sudah sukses. Sudah bisa mencintai diri sendiri. Dan dia coba menyimpan perasaan dia ke kita, cintanya, karena melihat kita sudah mampu berdiri sendiri. Ya, karena dia merasa kecil di hadapan kita. Dan dia orangnya selalu bermain tentang cinta, terutama tentang perasaan, ekspresi cinta ya. Di sini dia juga coba memberikan pesan dengan kita melalui telepati. Ya, di sini aku lihat. Karena dia kan orangnya ego, memanipulasi. Ya, telepati aku bilang. Memakai telepati alam bawah sadar untuk bisa kembali dengan kita. Berkomunikasi. Kalau aku bilang sih ini gak gentle ya. Kalau buat laki. Ataupun perempuan sama aja sih kalau DM ya. Ini kan energi. Ini gak gentle. Karena mereka juga takut untuk menjujurkan dengan kamu. Karena takut kehilangan kamu. Malah justru dengan cara dia memanipulasi perasaannya dia sekarang, ini malah membuat dia kehilangan kita selamanya. Karena kan tidak dengan cara diam aja menyelesaikan masalah. Ya, dia berharap bisa komunikasi dan kembali lagi dengan kita. Dia takut kehilangan kita karena takut kehilangan keberkahan spiritual juga ya di sini. Yang aku lihat seperti itu sih. Dia masih bermain tentang cinta ya, memendam perasaan. Dan dia selalu bermain dalam alam bawah sadar untuk berkomunikasi dengan kita. Dengan harapan terwujud cita-citanya kembali lagi dengan kita tanpa dia berminta maaf ataupun menjelaskan. Tapi ternyata khayalannya dia, targetnya dia dengan orang baru ini, gak ada kenyataan. Semuanya fantasi, kebohongan, sesaat. Dan akhirnya dia ingin meninggalkan semua karena dia kangen. Dia juga stalking kita ya di sini. Dia masih bertahan tentang kita.
masih mempertahankan hubungan kita, dan dia juga ada isu ya, trust issue ya, dengan hubungan baru karena hubungan dengan kita, yaitu isu di masa lalu itu tentang kita. Nih dia ada masalah dengan orang barunya ini ya, tentang kesetiaan. Jadi mereka tuh berantem tentang kesetiaan ya tuh, karena dia menduakan cintanya kita, tapi sekarang dia banyak masalah ya, dan dia berharap banget masih bisa mempertahankan hubungan dengan kita, memulai dari nol lagi. Dan dia tahu dia telah meninggalkan perjalanan soulmate ataupun twin flame demi mempertahankan kestabilan keuangan dengan orang baru. Pada akhirnya dia mengkhianati sendiri, dan orang barunya itu mengkhianati dia ya, karena dalam masalahnya mereka ini yang dibicarakan itu tentang kesetiaan. Dia stalking kita ya, karena dia kangen dengan kita. Mencari tahu 77 loh guys, look at this 777 ya, lihat ini angka spiritual. Dia memang mencari tahu informasi, stalking banget, dia kangen dengan kita, tapi nggak tahu gimana cara untuk berkomunikasi lagi dengan kita. Dia mencari cara dengan topengnya menggapai impiannya dia. Dia pun coba untuk mencari cara meninggalkan orang baru ya, karena dia masih stuck, masih terbayangi dengan isunya di masa lalu dengan kita, sehingga dia dengan orang baru ini pun kebahagiaannya ini kayak topeng, tidak ada kebahagiaan yang sejati. Di sini aku lihat ada pembayaran karma ya, yang harus dia jalani, karena dia orangnya juga selalu, kalau dibilang mencari masalah bisa aja sih, soalnya 7 of Wands ya, seseorang yang selalu tutup lubang gitu ya. Jadi orangnya ya merasa sentimental lah, jadi kalau ada masalah cari jalan yang lain, jadi nggak diselesaikan dulu, sehingga menjadi kompetisi sendiri. Di sini dia juga masih stuck ya tentang kestabilan keuangannya dia, karena ya caranya dia masih mempermainkan tentang isu trust isunya. Jadi dia nggak menyelesaikan dengan cepat trust isunya ini, sehingga ya dia menginginkan reconciliation, tapi dia hanya bisa dengan di bawah alam sadar, dan dia memimpikan kita loh ya, karena dia sudah menyanyiakan kesetiaan kita. Pada akhirnya ya, untuk bisa kembali, universe ini memberikan dia suatu pembayaran ya. Dia harus mencari tahu tentang healingnya dia sendiri, karena kita udah nggak ngebantu lagi. Dia terhianati ya dengan orang baru dari tripartinya, komitmen dengan orang baru terhianati, dan dia ingin mengendingkan dan ada rencana untuk kembali lagi dengan kita, tapi dia masih selalu menyimpan perasaan karena dia merasa dia mampu menaklukkan kita, padahal dia sendiri sebenarnya sudah tertakluk dengan kita. Dia merasa hampa ya dengan orang barunya di sini, aku lihat. So guys, aku harap ini bisa resonate buat kamu. Jangan lupa selalu berdoa dan take care of you guys. Bye bye.